I've got eyes on, lads. Ready when you are. I have visual. Tango down. Halo semua, selamat datang di alur cerita film Alfor Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Outlawed yang dirilis pada tahun 2018. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wartawan yang bernama Michael. Di malam itu ia tengah mengintai dua pejabat negara yang sedang melakukan pertemuan. Miller adalah seorang pejabat korup, sedangkan Robin adalah seorang pejabat yang jujur. Di sana terjadi perdebatan lantaran Miller tak terima karena kursi kepemimpinannya telah diambil alih oleh Robin. Miller sengaja menjebak Robin untuk membawanya ke tempat sepi dan kemudian ia dihabisi. Kejadian berdarah tersebut berhasil direkam oleh Michael. Namun sialnya Michael ketahuan dan ia pun bergegas untuk bersembunyi. Sesaat memang Michael berhasil kabur dari kejaran anak buah Miller. Namun apesnya dompet Michael terjatuh dan alhasil anak buah Miller tahu di mana Michael tinggal. Sesampainya di rumah, Michael langsung membangunkan putrinya dan menyuruh untuk bersembunyi. Namun sayangnya Michael telah terlambat, di mana saat itu rumah Michael telah dikepung oleh Miller dan anak buahnya. Michael kemudian menyuruh Bella anaknya untuk bersembunyi di bawah ranjang, sedangkan ia menghadap Miller dan meminta untuk negosiasi. Namun sayangnya negosiasi ditolak karena Michael lah saksi kunci kejahatan yang sudah mereka lakukan. Dan untuk menutupi kejahatan, kematian adalah solusi terbaiknya. Menyaksikan sang ayah dibantai di hadapannya membuat Bella hanya bisa menangis tanpa bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, hari pemakaman Michael tiba. Di sana nampak jika Bella masih belum ikhlas ayahnya mati karena dibunuh oleh seseorang. Kasus ini juga telah ditangani oleh para polisi. Namun sayangnya polisi hanya menyimpulkan jika kematian Michael sepenuhnya adalah perampokan biasa seperti yang kerap terjadi di Amerika. Film kemudian menunjukkan seorang bocah yang ternyata dia adalah teman Bella yang bernama Jack. Di sana Jack berjanji jika kelak ketika ia dewasa ia akan membalaskan kematian ayah Bella. Namun sayangnya persahabatan mereka harus terpisah oleh jarak lantaran Bella berpamitan jika ia akan pindah ke Kanada. Bella mengatakan jika ia akan menemui Jack ketika nanti sudah dewasa dan ia akan menagih janji tersebut. Scene kemudian berpindah di mana 20 tahun telah berlalu. Jack yang telah tumbuh dewasa tergabung dalam satuan unit pasukan khusus Amerika. Mereka ditugaskan untuk menyerbu kamp teroris dan menangkap seseorang yang disinyalir adalah pemimpin teroris. Abdul Ali. MI6 have had eyes on him since he left Heathrow. Choppers are ready for a hot extraction. Singkatnya misi ini pun berhasil. Jack dan anak buahnya diganjar medali emas karena dianggap menjadi seorang pahlawan. Jack yang hendak pulang bersama pacarnya bernama Lisa dipanggil oleh Brian yang tak lain adalah temannya sendiri. Di sana Brian mengatakan jika ada seseorang yang ingin bertemu dengan Jack. Orang yang dimaksud ternyata adalah Miller, orang yang telah membunuh ayah sahabatnya dulu. Namun di sini Jack masih belum tahu hal tersebut. Jack diberi tawaran oleh Miller untuk bergabung menjadi tentara bayaran dan tugasnya hanyalah untuk melindungi Miller. Jack kemudian menjawab tawaran tersebut dengan mengatakan jika ia bergabung menjadi tentara bukan karena uang, namun karena jiwa patriot dalam dirinya untuk mengabdi kepada negara tercinta. Setelah kepergian Jack, Miller didatangi oleh anak buahnya dan mengatakan jika mereka telah siap untuk bertransaksi. Usut punya usut, di siang itu juga Miller tengah melakukan bisnis kotor dengan ketua mafia sekaligus teroris yang bernama Omar. Selang setelah mereka bertemu, ternyata apa yang dijanjikan Miller hanyalah isapan jempol. Miller berkhianat dan terjadilah baku tembak di antara mereka.
Singkat cerita, Omar dan anak buahnya berhasil membantai anak buah Miller CS. Omar yang tak terima karena telah dikhianati kemudian menculik 2 orang anak kandung Miller yang masih bocil. Dalam konferensi pers, Miller juga mengatakan jika 2 orang dari keluarganya telah dibunuh oleh kelompok mafia Omar. Film kemudian memperlihatkan Tony yang menjadi atasan Jack dan memberi misi untuk menyelamatkan 2 orang anak Miller yang tengah disandra oleh mafia Omar. Tanpa membuang waktu, Jack dan pasukannya langsung menyiapkan rencana untuk menjalankan misi penyelamatan tersebut. Dalam berselang, seorang wartawan masuk ke dalam ruangan dan memberikan bukti keterlibatan Miller dengan para mafia yang dipimpin oleh Omar. Namun Tony mengabaikan hal tersebut dan tetap fokus untuk menyelamatkan anak Miller yang saat ini tengah disandra. Scene selanjutnya kita diperlihatkan di mana keluarga Miller yang tengah disandra oleh kelompok mafia. Di sana Omar sang pemimpin mengancam akan membunuh mereka karena Miller telah berbohong dan belum membayar 100 kg narkoba yang telah ia beli. Di lain sisi, Jack dan pasukannya telah berada di markas mafia dan bersiap untuk melakukan penyergapan. Eyes on, lads. Ready when you are. Tango down. Singkatnya, Jack dan pasukan berhasil melumpuhkan sebagian besar mafia. Di sana seorang sandera mengatakan jika adiknya masih ditahan dan dibawa oleh para mafia tersebut. Jack kemudian kembali menyusuri tempat itu dan baku tembak pun kembali terjadi. Akhirnya Jack berhasil bertemu dengan Omar yang saat itu tengah menyandra anak laki-laki Miller. Di sana Omar mengancam jika ia tak segan-segan membunuh bocil ini jika Jack tidak menuruti keinginannya. Tak ingin sang sandera tewas, Jack pun mau menuruti keinginan Omar asalkan bocil tersebut tidak celaka. Namun di tengah negosiasi tiba-tiba Ryan muncul dan langsung menembak Omar. Secara otomatis bocil yang disandra itu pun langsung pindah alam. Jack pun sangat menyesali kematian Sandra. Ia pun membopong mayat si bocil keluar dari markas mafia. Atas insiden tersebut, Jack dan pasukannya dipanggil oleh sang atasan. Di sana sang atasan mengatakan jika Jack dan pasukannya resmi dibubarkan secara tidak hormat dengan alasan telah menghilangkan nyawa Sandra dan gagal menjalankan misi penyelamatan. Atas kesalahan tersebut, Jack pun menerima pemberhentian ini dengan lapang dada. Lagi pula Jack sudah tidak sejalan lagi dengan atasannya yang telah menutup mata atas kejahatan Miller yang jelas-jelas bekerja sama dengan para mafia narkoba. Bagaikan jatuh tertimpa tangga, Jack yang masih galau karena dipecat dari militer malah menyaksikan sang pacar sedang asik bermain kuda-kudaan dengan pria lain. Dunia yang begitu kejam membuat Jack sangat galau di malam itu. Ia pun pergi ke bar untuk menenangkan pikirannya yang sudah sangat semrawut. Dampak dari kegagalan demi kegagalan dalam hidupnya membuat Jack memiliki hobi baru, yaitu berjudi. Atas hal itulah satu demi satu aset yang ia miliki habis dikarenakan kalah dalam berjudi. Di malam itu Jack yang baru saja keluar dari kasino melihat seorang wanita yang sedang dilecehkan. Jack yang masih memiliki hati yang baik berniat untuk menolong si wanita itu. Namun apesnya nih guys, Jack malah dikeroyok sampai ia pun babak belur. Scene selanjutnya kita akan diperlihatkan 6 bulan kemudian, di mana wanita cantik berparas manis ini adalah Bella yang sedang menuju ke sebuah kantor berita untuk menemui rekan sang ayah. Di sana Bella diberikan sebuah kotak yang berisikan rekaman bukti kejahatan Miller yang telah membunuh lawan politiknya. Di sana Bella baru sadar jika kematian sang ayah bukanlah perampokan biasa, namun melibatkan seorang pejabat tinggi negara. Suatu hari Bella yang sedang keluar tak sengaja melihat seorang gelandangan yang tak lain adalah Jack, sahabat masa kecilnya.
Rupanya Jack saat ini sudah menjadi gelandangan karena tidak memiliki pekerjaan dan putus asa dengan kehidupannya. Bella kemudian mengajak Jack untuk pergi ke rumah pamannya, dan Bella kemudian menunjukkan bukti rekaman yang menjadi benang merah sebab musabab kematian ayahnya. Mendengar hal itu, Jack pun berjanji akan membalaskan kematian sang ayah, dan ia pun berlatih keras, memperbaiki diri dan mengembalikan kembali keterampilannya sebagai seorang pasukan khusus yang lihai di medan pertempuran. Beberapa hari berselang, Jack menemui temannya yaitu Brian. Di sana Jack menunjukkan bukti rekaman kejahatan yang dilakukan oleh Miller dan mengajak Brian bekerja sama untuk meringkus Miller dalam wujud menegakkan keadilan seadil-adilnya. Namun sayangnya Brian menolak ajakan Jack karena ia tahu orang yang akan mereka lawan adalah petinggi negara yang memiliki pengaruh besar di pemerintahan. Brian mengatakan mencari masalah dengan Miller sama saja dengan mencari mati. Usut punya usut, Brian telah bersekongkol dengan Miller. Di sana Brian juga melaporkan kepada Miller tentang rencana Jack dan juga memberitahu jika Bella adalah anak dari Michael dan sekarang ia masih hidup. Gagal mendapatkan dukungan dari Miller, Jack pun kemudian menemui atasannya yaitu Tony. Di sana sang atasan yang juga sudah muak dengan Miller dengan senang hati membantu Jack menguak kejahatan Miller yang dilindungi oleh hukum yang sudah tidak waras. Kendati demikian, sang atasan juga mengatakan jika ia tidak berani terlibat secara langsung. Ia takut nanti keluarganya dalam bahaya karena Miller memiliki banyak sekali tentara bayaran yang akan melakukan cara apapun asalkan mereka menang. Namun Tony berjanji akan membantu Jack secara diam-diam. Ia juga memberikan senjata dan motor lamanya sebagai alat untuk membunuh Miller. Sebelum memulai aksinya, Jack terlebih dahulu menemui Bella di rumahnya. Namun Jack sangat terkejut lantaran rumah Bella sudah sangat berantakan dan besar kemungkinan Bella sudah diculik oleh anak buah Miller. Tak lama kemudian HP milik Bella berdering. Rupanya orang yang menelpon adalah Miller yang saat itu tengah menyekap Bella. Miller mengatakan kepada Jack jika ia ingin Bella selamat, maka Jack harus menemuinya di suatu tempat seorang diri untuk menyerahkan bukti rekaman kejahatannya dulu. Jack kemudian segera memberitahu sang atasan tentang keadaannya saat ini. Mereka pun membagi tugas di mana Jack akan di-backup oleh Tony dengan senjata sniper dari atas gedung. Tony mulai membidik salah seorang anak buah Miller dan dengan kode tersebut Jack pun mulai beraksi. I have visual. Sayangnya Jack yang seorang diri masuk dan melawan anak buah Miller harus terluka parah. Namun Jack yang sudah sangat dendam dengan Miller tidak menyurutkan api semangatnya dan kembali membantai seorang diri. Jakey boy. Jack yang seorang diri akhirnya tertangkap oleh Brian dan hampir saja dibunuh. Namun lagi-lagi Jack yang memang aktor utama dalam film ini dilarang kalah. Ia kembali memberikan perlawanan dan membuat Brian harus mati. Setelah berhasil membantai seluruh anak buah Miller, Jack pun sampai di ruangan Pak Menteri Korup. Dan seperti pecundang biasanya, Miller menggunakan Bella sebagai sandera untuk mengancam Jack. Di sana Jack menyerahkan bukti rekaman sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Menteri Korup. Namun setelah bukti diserahkan, Miller malah menembak Jack. Dan hal itu segera dibalas dengan membuat Pak Menteri tersebut mati. Setelah kejadian tersebut seperti biasa, Pak Polisi yang bangun kesiangan mendatangi tempat itu dengan sok-sokan sebagai jagoan. Di sana Jack pun segera dirawat dan menyerahkan bukti rekaman atas kejahatan yang dilakukan oleh Miller. Atas jasanya menguak kejahatan Pak Menteri Korup, Jack pun kembali ditawari menjadi seorang tentara. Namun Jack menolak tawaran tersebut karena ia memilih hidup normal dan hidup bersama dengan Bella, di mana ia adalah cinta pertamanya. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Saya Najah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.